Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Waalaikumsalam nama saya warahmatullahi Sardar Farok Ahmad Khan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari tugas akhir yang telah kami selesaikan. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil tugas akhir yang berjudul Pemanfaatan Teknologi Real-Time Rendering. Tentunya pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang juga ikut berperan penting dalam menyelesaikan tugas kali ini. Yang pertama saya ditemani oleh Rifda Hafizah, selanjutnya Hanum Salsabila, dan Nikola Saputra. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan kepada presentator pertama yaitu Nikola Saputra untuk mempresentasikan subbab pertama. Pada saudara Nikola, saya silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, materi yang pertama yaitu konsep dasar real-time rendering. Konsep dasar real-time rendering. Konsep dasar rendering real-time dapat dianggap sebagai menulis novel secara real-time sama seperti menggunakan kata-kata mereka untuk menghidupkan imajinasi pembaca. Pengembangan game komputer dan desainer grafis menawarkan pengalaman visual yang menakjubkan kepada pemirsa dan pemain melalui teknik rendering yang canggih dan responsif. Rendering real-time terdiri dari beberapa konsep dasar yang harus dipahami untuk membuat aplikasi yang optimal. Jadi dengan memahami konsep dasar real-time rendering, kita dapat membuat berbagai aplikasi yang memanfaatkan teknologi real-time rendering. Dalam konteks ini, bisa kita menyampaikan sebuah penting dalam dunia visualisasi, yaitu tentang dasar visual real-time. Nah, untuk real-time rendering itu ada beberapa konsep dasar, yaitu antara lain yang pertama 3D graphics, PIPL, Lean atau pipa grafik 3D, yaitu proses kompleks yang mencangkup beberapa langkah untuk mengubah objek tiga dimensi menjadi gambar yang dapat kita nikmati di layar komputer. Yang kedua, vertex shader, yaitu salah satu bagian penting dari alur grafik 3D dan bertanggung jawab untuk mengubah posisi tekstur, warna, dan properti lainnya dari setiap titik atau sudut objek 3D yang Anda buat. Yang ketiga itu fragment shader, yaitu shader fragment, yaitu program yang bekerja pada setiap piksel dari gambar yang dihasilkan. Shader fragment digunakan untuk mengubah warna, kecerahan, dan properti lain dari setiap piksel. Perbedaan real-time rendering dengan offline rendering. Real-time rendering mengacu pada proses menghasilkan gambar atau video secara langsung, di mana hasilnya dapat ditampilkan secara interaktif dalam waktu nyata. Sementara itu, offline rendering mengacu pada proses menghasilkan gambar atau video dengan cara merekam setiap frame secara terpisah dan memprosesnya secara terpisah untuk menghasilkan hasil akhir. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya. Baik, ya. Baik, terima kasih atas presentasinya dari saudara Nikola. Selanjutnya, saya serahkan ke presentator kedua, Rifda Hafiza, untuk mempresentasikan subbab kedua kepada saudari. Disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang kedua, yaitu penggunaan real-time rendering pada pengembangan game. Baik, di sini yang pertama ada real-time rendering pada komputer grafis. Nah, real-time rendering adalah salah satu aspek kunci dalam bidang grafis komputer yang berfokus pada pembuatan gambar atau visualisasi grafis secara cepat dan interaktif. Penggunaan real-time rendering sangat penting dalam berbagai aplikasi grafis komputer, termasuk permainan video, simulasi, visualisasi ilmiah, dan aplikasi virtual atau augmented reality. Nah, yang kedua, real-time rendering pada animasi yang memiliki peran yang sangat penting dalam industri animasi.
Dalam konteks animasi, real-time rendering memungkinkan para animator untuk melihat hasil visual secara instan saat mereka melakukan perubahan pada animasi, sehingga mempercepat proses produksi dan memungkinkan literasi yang lebih cepat. Lalu yang ketiga, real-time rendering pada augmented reality dan virtual reality yang krusial dalam kedua teknologi ini, yang merupakan teknologi yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual, dan real-time rendering memungkinkan pengalaman interaktif dan visual yang realistis dalam kedua teknologi ini. Sekian materi yang dapat saya presentasikan, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasi dari Saudari Rifda Hafiza. Selanjutnya ke presentator ketiga, yaitu Hanum Salsabila. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kesempatannya moderator. Selanjutnya materi ketiga, penggunaan real-time rendering pada aplikasi industri. Real-time rendering adalah teknik rendering grafis yang memungkinkan penghasilan visual secara instan dan interaktif dalam waktu nyata. Penggunaan real-time rendering dalam industri dapat membantu meningkatkan kualitas visual, mempercepat proses produksi, dan memberikan pengalaman yang lebih imersif dan interaktif kepada pengguna atau konsumen. Real-time ini juga digunakan dalam berbagai aplikasi untuk menghasilkan visualisasi yang instan dan responsif, khususnya pada aplikasi industri. Penggunaan real-time rendering pada aplikasi industri memungkinkan pengguna untuk melihat hasil visual secara instan, membuat pengalaman lebih interaktif, dan memfasilitasi proses kreatif dan pembelajaran. Contoh penggunaan real-time rendering dalam aplikasi industri itu pada periklanan dan pemasaran. Pada aplikasi industri periklanan dan pemasaran, real-time rendering ini digunakan untuk menciptakan konten visual yang menarik dan menonjol. Dalam iklan produk seperti mobil, real-time rendering memungkinkan pembuatan visualisasi yang realistis dari kendaraan dengan detail yang tinggi. Penggunaan real-time rendering dalam iklan memungkinkan perubahan pencahayaan dan sudut pandang dengan cepat, sehingga memungkinkan penciptaan iklan yang menarik perhatian dan menggambarkan produk dengan lebih baik. Teknik-teknik yang biasa digunakan dalam real-time rendering pada aplikasi industri. Pertama ada real-time ray tracing, kedua ada real-time post-processing effect, ketiga ada real-time shadows, keempat ada real-time particle effect, kelima ada real-time rasterization, yang keenam ada real-time global illumination. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Hanum Salsabila atas presentasinya. Mungkin itu saja yang kelompok kami bisa sampaikan pada kesempatan presentasi kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun ucapan. Saya tutup presentasi ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.